Bab 263. Semua orang memandang Nathan dengan tidak percaya. Mengapa dia begitu kuat? Masih tidak mau pergi. Nathan menatap Helen yang tercengang dan berkata dengan dingin. Helen segera melarikan diri. Akhirnya, Nathan dan Samuel pergi dari sini. Nathan, Samuel, aku akan mengingat ini. Lihat saja bagaimana kami akan membunuhmu. Melihat Nathan dan Samuel pergi, Cory Baxter dan Jarvis mengertakkan gigi. Sebelum Helen pergi, dia juga mengkonfirmasi apakah ada orang lain yang mengambil gambar dan video. Setelah yakin tidak ada, mereka baru pergi. Setelah sampai di luar, Samuel sudah menangis terseduh-seduh. Samuel sebenarnya adalah orang biasa yang ingin hidup damai. Tapi para bajingan ini membuat pandangan tentang kehidupan berubah. Melakukan hal sekeji itu padanya. Sebelumnya kamu masih memiliki secercah harapan di hatimu. Apa kamu sudah melihatnya dengan jelas sekarang? Kata Nathan. Sangat jelas, Tuan Nathan. Selanjutnya aku akan merapikan bukti yang sudah dikumpulkan. Pastikan ketiga bajingan ini mendekam di penjara. Sebelum ini Samuel tidak tega pada Helen. Sekarang dia sudah meneguhkan hatinya. Lagi pula, hatinya sudah mati. Baiklah, di sisi lain, Cory dan Jarvis tidak mungkin begitu saja melepaskannya. Tidak bisa. Nathan juga harus kita buat jadi cacat. Dan patahkan satu kaki Samuel lagi. Cory menutupi wajahnya dan berkata dengan dingin. Jarvis mengangguk. Itu benar. Keduanya harus dibuat cacat. Helen berbisik. Aku bisa mencari seseorang. Oke. Siapa yang kamu cari? Keduanya bertanya. Helen tersenyum dan berkata. Aku kenal beberapa pelatih petarung di tempat olahraga. Mereka dulu pernah bergabung dengan mafia dan membacok orang. Salah satunya pernah di penjara. Mereka juga bengis. Bila mereka sudah bertindak, maka kaki maupun tangan Nathan dan Samuel tidak akan selamat. Oke, kamu cari orang-orang itu. Besok kita akan mencincang dua orang itu. Keduanya berteriak dengan marah. Setelah semalam mengumpulkan dan memilah, bukti sudah lengkap. Tepat ketika Samuel memikirkan apa yang harus dilakukan, dia tidak menduga Helen menelepon. Samuel, bisakah kamu datang? Aku sadar aku salah. Aku tidak layak untukmu. Kita bercerai saja. Aku tidak bisa menyeretmu terus. Helen merendahkan dirinya untuk menipu Samuel. Oke, kalau begitu kita cerai saja. Samuel setuju. Juga, panggil Nathan untuk ikut denganmu. Untuk jadi saksi. Helen berkata. Samuel menatap Nathan. Nathan mengangguk. Oke. Tuan Nathan setuju. Kata Samuel. Oke. Kami menunggumu di Gedung Yogut 2009 seberang kantor catatan sipil. Helen menghela nafas lega. Mereka sudah menyiapkan semuanya. Beberapa pelatih olahraga dengan otot kekar sedang menunggu. Juga menyiapkan tongkat-tongkat besi di sebelahnya. Samuel, kamu sangat bodoh. Menyuruhmu datang, kamu langsung datang. Helen tersenyum kejam. Sebelum Nathan dan Samuel berangkat, Samuel menelepon departemen terkait. Halo. Aku ingin melaporkan seseorang karena merusak pernikahan militer. Aku bertugas di pabrik zona perang. Nomor identitasku. Ya benar. Aku punya bukti. Tempat di Gedung Yogut Ruang 2009. Selain itu, dia menelepon Departemen Investigasi Kejahatan Komersial. Mengatakan bahwa Helen telah melakukan kejahatan komersial dan penipuan lainnya. Ayo pergi. Kita lihat pertunjukan seru. Nathan dan Samuel datang ke kamar 2009. Gedung Yogut. Bang, pintunya ditutup. Beberapa pria kekar memegang tongkat besi muncul. Bab 264. Otot-otot 8 orang ini meledak. Terutama otot biceps yang sebesar kepala manusia. Garis otot di lengan dan kaki meledak. Seolah-olah ada ular kecil yang tersembunyi di dalamnya. Ditambah mereka tinggi besar. Lebih menakutkan daripada para berandal. Inilah sosok-sosok binaraga yang dilatih dengan asupan protein di gym. Kekuatan bertarung mereka sebenarnya tidak kuat. Tapi sosoknya memang menakutkan. Begitu mereka muncul, Samuel ketakutan. Di depan mereka Samuel terlihat kecil. Lengan mereka lebih tebal dari pahanya. Dengan satu pukulan sepertinya bisa langsung mati. Di dalam ruangan, Helen, Cory dan Jarvis berjalan selangkah demi selangkah. Sebelah wajah Cory dan Jarvis bengkak. Mereka menatap Nathan dengan kesal.
Haha, Samuel, apa kamu bodoh? Langsung datang setelah aku memanggilmu. Helen tertawa, melihat Samuel seperti melihat orang bodoh. Cory juga mencibir, Nathan, otakmu juga pasti bermasalah. Kamu juga ikut kemari. Nathan tersenyum, ini adalah urusan karyawanku. Aku akan mengurusnya sampai akhir. Samuel sangat tersentuh. Jika bukan karena Nathan, dia tidak akan tahu bagaimana dipermainkan oleh ketiga bajingan ini. Samuel berkata dengan gugup, kalian, apa yang kalian ingin lakukan? Jarvis melirik kaki kiri Samuel dan berkata sambil mencibir, tentu saja, mematahkan kakimu yang itu. Samuel, beraninya kamu membantah perkataanku. Aku berjanji kamu hanya bisa merangkak selama sisa hidupmu. Wajah Helen penuh dengan kebencian. Jarvis dan Cory memandang Nathan. Jangan khawatir. Ada Tuan Nathan juga di sini. Kamu telah berani menyerang kami. Sepertinya kamu lupa bagaimana kakimu patah 6 tahun yang lalu. Kamu bisa sembuh setelah masuk penjara. Kami akan membuatmu lumpuh hari ini. Samuel akan punya teman. Hahaha. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum liar. Menurut mereka, dengan pelatih olahraga yang mumpuni ini, Nathan dan Samuel tidak bisa lepas. Kalian sangat kejam. Apa kalian tidak takut karma? Samuel bertanya. Karma? Apa ada? 6 tahun ini kami baik-baik saja. Karma apa? Ketiganya tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak tahu malu. Binatang. Orang jujur seperti Samuel terpaksa dimarahi. Helen melirik mereka berdua dan tersenyum. Sekarang, selama kamu berlutut dan meminta maaf, mungkin kami akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. 8 pelatih olahraga melangkah maju, mengibaskan tongkat besi di tangannya. Samuel benar-benar takut, tubuhnya terus gemetaran. Melihat itu, membuat Helen tertawa. Dasar pecundang. Meskipun Nathan juga cacat, setidaknya dia lebih baik darimu. Nathan tersenyum dan duduk kursi di sebelahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menyilangkan kaki dan menyalakan sebatang rokok. Tidak ada tanda-tanda panik. Ini mengejutkan Helen dan lainnya. Helen bertanya, Nathan, apa kamu tidak takut? Sudah kubilang asal kamu berlutut di depanku dan merangkak melewati kakiku, aku akan mengampunimu. Dan masih ada kami. Jika kamu merangkak di bawah kaki kami, Nathan, kami akan mengampunimu. Cory dan Jarvis sangat ingin melihat Nathan merangkak di bawah kaki mereka. Karena dia adalah mantan bos mereka. Akan sangat memuaskan. Nathan menghisap rokoknya dan berkata sambil tertawa. Jika kamu berlutut untukku, aku mungkin mempertimbangkan untuk berbicara baik-baik dengan kalian. Bersambung.